semua argumen dari saksi fakta kita dan saksi ahli kita itu kan tidak ada yang didekonstruksi oleh mereka. Bahkan saksi yang mereka hadirkan itu bermasalah ya dari pihak terkait. Ahli yang dihadirkan itu juga tidak bisa mendelegitimasi ahli dari kami. Bahwa pemohon sebenarnya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dan kalau memang seperti itu keadaannya, saya kira dalam dugaan saya majelis hakim tentu akan menolak permohonan pemohon seluruhnya. Putusan sengketa pemilu presiden akan dibacakan esok hari. Saksi dan bukti telah diuji melalui sidang terbuka. Adu argumentasi pun mewarnai berbagai media. Kini kemenangan jadi keyakinan para pihak yang bersengketa. Apapun isinya, putusan MK harus diterima dengan lapang dada. Putusan juga diharapkan mampu membuka pintu rekonsiliasi. Lobi-lobi politik pun diyakini masih akan terjadi. Lantas, apa yang mendasari keyakinan para pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Mampukah putusan tersebut membuka pintu rekonsiliasi? Saudara, bersama saya, Budiman Tanurejo, inilah Satu Meja The Forum jelang putusan MK. 17 jam lagi, jutaan mata akan tersorot kepada Mahkamah Konstitusi. 9 hakim konstitusi akan memberikan putusan soal perselisihan sengketa pemilu presiden. Apakah gugatan Prabowo Sandi akan diterima atau ditolak? Itulah tema yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir dari ujung sebelah kanan. Bang Luhut Pangaribuan, malam. Bang Luhut, kuasa hukum dari Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Kemudian ada Bang Arsul Sani, Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf. Di sebelah kanan ada Mas Kodari, Direktur Eksekutif Barometer, malam. Di sebelah kiri saya ada Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Yang berbaju putih, Bung Dhanil Ansar Simanjuntak, koordinator jubir GPN Prabowo Sandi. Dan di ujung sebelah kiri, Mas Iwan Satriawan, kuasa hukum Prabowo Sandi. Selamat malam. Sebelum kita memulai diskusi, kita coba dengarkan pandangan dari kedua pihak soal
putusan MK besok? Kami punya keyakinan apabila hakim itu berpijak pada perspektif atau paradigma kualitatif, paradigma TSM, di mana kejujuran dan keadilan sebagai prinsip dasar demokrasi dan pemilu itu harus ditegakkan, maka kami yakin tuntutan kami itu bisa dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, insya Allah apa yang kami kemukakan di persidangan ini adalah benar, terbukti dan secara sah dan meyakinkan bahwa pemohon sebenarnya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dan kalau memang seperti itu keadaannya, saya kira dalam dugaan saya Majelis Hakim tentu akan menolak permohonan pemohon seluruhnya. Oke. Hal yang wajar sebenarnya ketika kedua belah pihak mengklaim bakal menang. Tapi saya akan minta argumentasi lebih lanjut dari Bung Dhanil. Apa sebenarnya dasar argumen Anda begitu yakin bahwa besok MK akan berpihak pada Prabowo Sandi? Yang diajukan oleh tim kuasa hukum kami itu memang bangunan dasarnya adalah mendorong Hakim Konstitusi agar bergerak menggunakan paradigma yang progresif, substantif. Apa itu? Artinya kalau kita buat piramida begitu, fondasi dasar yang paling utama itu adalah pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita pasal 22E. Nah, berangkat dari situ kita berharap tentu Majelis Hakim lebih maju menggunakan paradigma progresif dan substantif, tidak kemudian mereduksir diri atau mereduksir Mahkamah Konstitusi itu sekedar menjadi mahkamah hitung-hitungan atau sering kami sebut sebagai mahkamah kalkulator. Apalagi kemudian digeser sekedar menjadi mahkamah akuntansi. Nah, itu yang tentu kita tidak menginginkan Majelis Hakim itu merendahkan paradigmanya, tapi kita ingin Majelis Hakim kemudian memuliakan paradigmanya dengan paradigma substantif. Kalau diukur dari sisi persentase dari 0 sampai 100%, berapa keyakinan Bung Dhanil bahwa 9 hakim konstitusi akan berpihak pada Prabowo Sandi? Tentu kami punya keyakinan kalau kemudian hakim punya paradigma tadi, paradigma kualitatif tadi. Kalau paradigma kualitatif yang akan digunakan dan Majelis Hakim ingin bergerak maju begitu, tentu ya kami yakin 100%. Oke, 100% yakin. Tapi saya akan minta pandangan Bung Mas Iwan Satriawan sebagai kuasa hukum yang juga beracara di Mahkamah Konstitusi. Dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Prabowo Sandi, mana bukti dan saksi yang paling telak untuk bisa sampai pada kesimpulannya Bung Dhanil bahwa hakim akan berpihak kepada Prabowo Sandi itu sendiri? Ya, saya kira yang ada 3 argumentasi pokok kami yang saya kira tidak bisa dibantah oleh pihak termohon maupun pihak terkait. Apa itu? Yang pertama adalah tentang status cawapres. Status cawapres, ya, status cawapres ke Ma'ruf Amin yang saya kira secara hukum menurut kami itu sudah final. Sudah final ya? Sudah final bahwa beliau seharusnya didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat sebagai cawapres. Karena menurut putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, jabatan beliau sebagai Dewan Pengawas di anak perusahaan BUMN itu adalah dianggap sama dengan BUMN. Saya kira itu clear perdebatannya. Karena itu kamu tidak terlalu mengeksplor itu, karena bagi kami itu clear, dan saya kira kalau kita ingin mempercepat penyelesaian sengketa ini cukup dengan satu pukulan ini saja. Cukup satu itu. Ya. Yang kedua, argumentasi kami adalah kami mendalilkan telah terjadi adanya DPT siluman. DPT siluman. Ya, ada NIK rekayasa, ada pemilih ganda, ada pemilih di bawah umur. Bahkan di dalam DPT itu ada orang yang lahirnya baru di tahun 2027. Itu sudah ada dalam DPT. Nah, menurut kami pengalaman yang sudah berlalu dalam Pilkada Sampang atau Maluku Utara, ketika DPT itu bermasalah, maka kemudian MK membatalkan pelaksanaan pilkada itu dan mengadakan pemilihan suara ulang. Dan kalau kita bandingkan juga dengan negara-negara lain, itu juga pendekatannya seperti yang dikatakan oleh Mas Dhanil. Pendekatannya adalah, konstruksinya adalah apakah
pemilu itu dilaksanakan secara jujur dan adil. Oke. Itu amanat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 45. Oke. Jadi pendekatannya tidak pendekatan TSM saja atau numerik saja. Oke. Dan yang terakhir, saksi kami Anas Suaibi dan kemudian juga diafirmasi oleh saksi dari termohon pihak terkait Anas sendiri, yang lain. Anas Nasikin. Oke. Itu membuktikan bahwa memang ada perancangan dari pihak terkait untuk melakukan kecurangan pemilu. Meskipun dengan penggunaan birokrasi aparat kepolisian, dan itu kemudian diterjemahkan oleh kepala daerah dalam bentuk berbagai macam program-program yang kemudian untuk menangkan paslon 01. Oke, Saya kira baik. itu clear Oke. pembuktian kami. Ya, baik Mas Iwan. Saya minta Bung Arsul, gimana? Anda juga gimana menanggapi klaim kemenangan dari PKK dari PTKN gimana? Ya. Kebetulan baik saya maupun Pak Luhut ini backgroundnya juga seorang praktisi hukum ya. Oke, Ya. terus? Jadi kalau bagi praktisi hukum kita bicara peluang untuk menang, maka saya kira juga sama lah bagi juga para pengamat seperti Bang Ferry ini. Basis besarnya itu dua. Oke. Yang pertama itu hukum itu sendiri aturan, apa kata undang-undangnya, apa kata peraturan Mahkamah Konstitusinya, ya, baik yang terkait dengan sisi-sisi material, substansi, maupun yang terkait dengan prosedur atau hukum beracara. Dan yang kedua, sisi besar yang lain adalah fakta dan bukti. Oke. Nah, ini harus dilihat dua-duanya. Nah, saya ingin menanggapi karena tadi Mas Iwan menyampaikannya kan dari sisi fakta dan bukti. Ya fakta misalnya soal Kiai Ma'ruf. Ya, misalnya soal Kiai Ma'ruf itu sudah clear. Jadi kalau dikatakan kami tidak membantah berarti tidak dibaca keterangan kami sebagai pihak terkait. Ya, kami jelas menyatakan bahwa status Kiai Ma'ruf itu tidak perlu dipersoalkan. Karena apa? Karena Undang-Undang BUMN pasal 1 huruf 1 dan huruf 2 itu sudah jelas menegaskan mana yang BUMN dan mana yang bukan BUMN. Itu sudah jelas ya. Nah, kemudian kita lihat ya, misalnya paslon 02 melalui tim kuasa hukumnya itu membawa saksi yang sebetulnya dimaksudkan sebagai saksi fakta tetapi bertindak sebagai saksi ahli ya. Karena itu Pak Yusril kemudian mengatakan saya tidak perlu bertanya, wong ini tidak tahu fakta apa-apa, kalau bertanya jawabannya adalah pendapat kan seperti itu. Ya. Ada sisi yang menguntungkannya dari keterangannya Pak Said Didu itu ya, mengatakan bahwa tidak ada di dalam peraturan perundangan manapun kategori tentang atau definisi atau rumusan tentang pejabat BUMN itu, yang ada pengurus BUMN. Yang berikutnya lagi ini juga sudah kita sampaikan. Jadi artinya dalil yang dibangun oleh Mas Iwan dan Bung Dhanil dengan sendirinya terbantah dari sisi ketentuan hukum itu sendiri. Ya, karena itu sudah clear definisi dalam hukum itu kan ada saya kira nanti Mas Ferry yang lebih bisa menjelaskan ya. Dalam ilmu perundang-undangan itu kita belajar tentang interpretasi ya. Ya baik interpretasi secara tekstual maupun interpretasi ya secara kontekstualnya seperti apa gitu ya. Secara tekstual itu udah jelas dan sesuatu yang sudah jelas itu nggak bisa kemudian diinterpretasikan. Ada yang kemudian melihat tapi kalau dari sisi Undang-Undang Keuangan Negara dan ya memang beda konteksnya ya. Dari sisi misalnya keuangan negara perlakuan akuntansi ya memang beda. Tapi ketika dari sisi hukum korporasinya itu sendiri karena kita bicara atau berdebat tentang orang yang dianggap menduduki satu posisi atau jabatan dalam korporasi yang harus dilihat adalah lex spesialisnya, undang-undang korporasi itu sendiri, undang-undang BUMN. Oke, itu baik soal itu posisi soal Kiai Ma'ruf pandangannya. Tapi Bang Luhut, kalau Bang Luhut tadi ada argumen juga soal DPT siluman, ada juga ASN yang kemudian tidak netral dikonstruksikan sebagai memang pemilu ini memang dirancang untuk curang sebetulnya. Gimana Anda lihat sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi? Tadi kan dikatakan yakin katanya bahwa dia akan menang. Tapi kalau saya lihat cara mengajukan perkara, menurut saya mereka nggak yakin. Nggak yakin kenapa? Coba ya. Pertama-tama mereka memasukkan permohonan tanggal 24 Mei. 24 Mei. Dan itu deadline. Nggak ada lagi waktu untuk perbaikan. Dan kemudian mereka melakukan, kami menyebutnya permohonan baru. Tapi mereka menyebutnya perbaikan pada tanggal 10 Juni. Kalau lihat peraturan di PMK, maka itu nggak ada perbaikan untuk pilpres. Dan ya, jadi permohonan ini yang tanggal 24 Mei itu mungkin sekitar 37 halaman. Yang mereka sebut perbaikan, kami sebut permohonan baru itu
kira-kira 100 mungkin 50 146 ya halaman kan itu panjangnya. Jadi yang pokok lebih yang pokok lebih sedikit daripada buntutnya kalau boleh menyebut begitu. Kalau mereka memang serius dan tahu ada persoalan, pasti saya kira nggak begitu bentuknya. Itu satu ya. Ini nggak serius Anda lihat gitu? Saya itu indikator tidak serius. Ada lagi yang kedua. Mereka mengatakan bahwa ada bukti surat itu bertruk-truk ya. Jadi kesannya itu truk beneran, rupanya kontainer itu box. Dan kita nyangkanya kontainer itu peti kemas ya. Peti kemas gitu. Dan memang persidangan juga kesannya begitu. Apa yang terjadi pada sidang yang kedua? Saya kira itu ditunjukkan di depan. Itu ternyata itu hanya box itu kontainer yang dimana kertas-kertas itu ditumpuk begitu saja. Sehingga kemudian diberikan pilihan. Ini mau diteruskan atau mau diambil, akhirnya kemudian diambil. Jadi wujud dari ketidakseriusan dari sisi formal ya. Jadi ini kan indikator tidak serius dan bagaimana kita mau mengatakan. Nah yang kedua nih sekarang. Coba. Kalau kita bicara perkara ini kan ada dua isunya. Pertama pertanyaan tentang faktanya. Baru yang kedua pertanyaan tentang hukumnya. Tadi tentang hukumnya tadi Pak Arsul sudah menjelaskan. Nah hukumnya di sini kan ada Undang-Undang Dasar 45 yang disebut pasal 22 itu. Dan itu hanya pokok-pokoknya saja. Jadi turunannya di Undang-Undang Pemilu itu ya? Ada Undang-Undang Pemilu. Nah kalau baca keseluruhan permohonan mereka itu kira-kira mau mengatakan ini nggak perlu dibaca undang-undangnya. Langsung aja Undang-Undang Dasar. Dan kemudian berangkat dari kami merasa diperlakukan tidak jujur dan adil. Curang kan gitu. Baik. Itu loncatan yang luar biasa. Coba perdalam ke Bung Ferry ya. Orang yang lebih netral berada di luar gitu. Kalau Anda lihat dari dua sisi yang diajukan oleh BPN dan TKN baik bukti dan saksi, mana sebenarnya lebih bisa meyakinkan 9 hakim konstitusi itu sendiri? Iya, kalau kita melihat dari permohonan dan fakta-fakta persidangan ya, memang saya pikir tim kuasa hukum BPN relatif kalau bisa dikatakan ini bahasa yang cukup halus ya, tidak hati-hati dalam. Tidak hati-hati, kenapa tidak hati-hati? Contoh perbaikan permohonan itu untuk perkara PHPU Pilpres tidak ada. Tidak ada. Eksplisit dalam pasal 3 ayat 2 PMK nomor 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 2018. Perbaikan permohonan untuk perkara PHPU Pilpres dikecualikan alias tidak ada. Tidak boleh, tapi diajukan dan diterima. Ya, bukan diterima, nanti MK bisa saja memutus di dalam pokok perkara melalui putusannya soal cacat formil itu. Tapi karena mungkin MK mempertimbangkan ini suasana politiknya sangat tinggi, maka MK mencoba untuk memeriksa pokok-pokok perkara. Tapi kan BPN sudah mengajukan 14 saksi, ahli juga diajukan. Apakah bentuk ketidakhati-hatian juga sebenarnya? Ya, sebelum sampai di sana, MK memang biasa Mas Budi memeriksa pokok substansi perkara, nanti memutuskan cacat formil di belakang. Nah, untuk saksi-saksi menurut saya juga agak rada-rada tidak fokus ya. Tidak fokus. Ya, misalnya menyatakan ada ancaman, tetapi ternyata ancaman itu berlangsung di 2017. Ada dia merasa terancam karena sedang membongkar kasus pemilu, tetapi ternyata pemilu kada, begitu ya. Nah, untuk dalil-dalil bahkan menurut saya kedua belah kubu lemah soal status Pak Ma'ruf Amin. Harusnya undang-undang khusus yang dipakai yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang nomor 21 2008. Statusnya sudah jelas Bang Arsul bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang terafiliasi, alias pihak terkait dengan kelembagaan PT Bank Syariah. Yang statusnya sama Bang Luhut dengan keluarga Mas Daniel dan keluarga direksi dan keluarga komisaris. Artinya dia di luar perusahaan. Dan penjelasannya lebih. Nanti soal penjelasan, soal penjelasan dan juga saya akan minta pandangan dari Mas Iwan soal ketidakhati-hatian, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.